Pengamat sepak bola asal Argentina kaget timnas Indonesia U17 lolos Piala Dunia U17 2025. Sejarah bagi sepak bola Indonesia. Pengamat sepak bola asal Argentina, Klang, kaget timnas Indonesia U17 lolos Piala Dunia U17 2025. Klang tak segan menyebut sepak bola Indonesia mencetak sejarah atas keberhasilan lolos ke putaran final Piala Dunia U17 2025. Cetak banyak gol ke gawang Yaman, timnas Indonesia U17 resmi mendapatkan tiket Piala Dunia U17 2025, sebut Klang dalam video YouTube pribadinya. Timnas Indonesia U17 memastikan tiket Piala Dunia U17 2025 lebih cepat satu laga. Ini merupakan pertama kali sepanjang sejarah timnas Indonesia, U17 lolos Piala Dunia U17 lewat jalur kualifikasi. Apa yang dilakukan tercatat sebagai sejarah dalam sepak bola Indonesia, lanjut Klang. Sejak awal, timnas Indonesia U17 ditargetkan lolos Piala Dunia U17 2025. Namun, tidak ada yang menyangka skuad Garuda Asia julukan timnas Indonesia U17 lolos Piala Dunia U17 2025 ketika baru menjalani 2 pertandingan. Timnas Indonesia U17 menang 1-0 atas salah satu calon juara Piala Asia U17 2025, Korea Selatan U17. Kemudian di laga kedua, Timnas Indonesia U17 menghajar Yaman U17 dengan skor 4-1. Koleksi 6 angka membuat Timnas Indonesia U17 dipastikan finish sebagai juara grup C Piala Asia U17 2025. Sekalipun Yaman dan Korea Selatan masih berpeluang menyamai perolehan angka Timnas Indonesia U17, mereka takkan bisa menyalip Garuda Asia karena kalah head-to-head. Seperti yang disinggung pengamat sepak bola asal Argentina di atas, Timnas Indonesia U17 mencetak sejarah. Untuk pertama kalinya Timnas Indonesia U17 lolos Piala Dunia U17 lewat jalur kualifikasi. Sebelumnya saat tampil di Piala Dunia U17 2023, Timnas Indonesia U17 ambil bagian karena statusnya sebagai tuan rumah. Meski berstatus sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia U17 rontok di fase grup karena kalah saing dari Maroko dan Ekuador. Timnas Indonesia U17 menunggu lawan di perempat final Piala Asia U17 2025. Siapa lawan Timnas Indonesia U17 di perempat final Piala Asia U17 2025 baru akan diketahui pada Jumat, 11 April 2025 malam waktu Indonesia Barat berhubung juara grup C Piala Asia U17 2025, Timnas Indonesia U17 akan menantang runner-up grup D Piala Asia U17 2025. Saat ini, peserta grup D Piala Asia U17 2025 adalah Tajikistan, Korea Utara, Iran dan Oman. Untuk sementara, posisi puncak grup D diisi Tajikistan dengan 3 angka. Disusul di posisi 2 dan 3 ada Korea Utara dan Iran dengan 1 angka. Terakhir di posisi juru kunci ada Oman dengan 0 poin. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia U17 akan melakoni laga perempat final Piala Asia U17 2025 pada Senin, 14 April 2025 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Jika acuannya klasemen saat ini, lawan Timnas Indonesia U17 adalah Korea Utara U17. Ex-pelatih Timnas Senior Indonesia Shin Tae-yong resmi ditunjuk sebagai Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Korea Selatan, KFA. Usai menduduki kursi jabatan baru, ST pun angkat suara membela prestasi Timnas Korsel U17 yang dikalahkan Indonesia di Piala Asia U17 beberapa hari lalu. STY menganggap kemenangan Indonesia dipengaruhi faktor keberuntungan. Sebaliknya, secara teknis STY menganggap sepak bola Korsel masih superior dibanding negara Asia lain, termasuk Indonesia. Saya kira sepak bola Korsel tak mengalami kemunduran. Dalam pertandingan melawan Indonesia, Korsel hanya kurang beruntung tidak mencetak gol, ujar STY ketika diwawancara media Korsel, New Delhi, Ahad, 6 April 2025. Sebelumnya KFA menunjuk Shin Tae-yong menjadi wakil presiden dalam komposisi kepengurusan baru. Presiden KFA Chong Mong-gyu menugaskan STY untuk menjalin relasi dengan federasi-federasi sepak bola di dunia. Sebaliknya untuk urusan Timnas Korsel, KFA mempercayakannya pada ex-pelatih Timnas Vietnam Park Hang-seo yang akan menjadi wakil presiden yang mengurusi skuad nasional tim Ginseng. Konfederasi Sepak Bola Dunia, FIFA, kehabisan kata-kata untuk menggambarkan sosok pelatih Timnas U17 Indonesia, Nova Arianto. Nova Arianto tak hanya menjadi sorotan publik Asia usai membawa Timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025.
Timnas U17 Indonesia dipastikan lolos ke Piala Dunia U17 2025 usai melenggang ke perempat final Piala Asia U17 2025. Kepastian itu didapat setelah skuad muda Garuda menorehkan 2 kemenangan di fase grup C. 2 kemenangan itu masing-masing didapat saat berhasil mengalahkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Kemudian membantai Yaman di pertandingan kedua dengan skor 4-1, Indonesia sebenarnya masih menyisakan 1 laga. Namun, unggul head-to-head atas 2 lawan kuat membuat Indonesia keluar sebagai juara grup C meski baru 2 kali berlaga. Alhasil, Nova Arianto pun banjir pujian, mampu meloloskan Indonesia ke perempat final Piala Asia U17 sekaligus ke Piala Dunia U17. Ia menjadi pelatih pertama yang dapat meloloskan Indonesia ke Piala Dunia melalui jalur kualifikasi. Menariknya, torehan itu juga membuat FIFA menaruh perhatian lebih kepada sosok Nova Arianto. Melalui sebuah unggahan pada akun Instagram resmi, FIFA sampai kehabisan kata-kata untuk menggambarkan sosok Nova Arianto. Kata yang menggambarkan sosoknya, tulis FIFA pada Selasa, 8 April 2025. Unggahan tersebut memperlihatkan foto Nova Arianto mengenakan jersey Timnas Indonesia bernomor punggung 30. Hingga artikel ini dibuat, unggahan itu sudah mendapat lebih dari 300.000 like, dan lebih dari 8.000 komentar. Dan bisa ditebak, banyak komentar yang berasal dari netizen Indonesia dan memuji kualitas seorang Nova Arianto sebagai pelatih. Sementara itu, pujian juga dilontarkan mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Shin Tae-yong bahkan membanggakan sosok Nova Arianto di depan publik Korea Selatan. Hal itu disampaikan sebelum Timnas U17 Indonesia memastikan diri lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025 dan Piala Dunia U17 2025. Nova Arianto adalah satu-satunya pelatih lokal yang telah bekerja dengan saya selama 5 tahun. Ia sosok yang sangat cakap dan bersemangat. Saya sudah memperhatikannya sejak awal. Nova sangat baik, sopan, dan saya yakin dia adalah pelatih yang punya masa depan cerah di Indonesia, kata Shin Tae-yong. Mantan pelatih Timnas Vietnam, Park Hang-seo iri melihat keberhasilan Timnas Indonesia U17 lolos Piala Dunia U17 2025. Mereka takjub melihat perkembangan sepak bola Indonesia yang begitu pesat dalam beberapa tahun terakhir. Sekadar diketahui, Timnas Indonesia U17 memastikan tiket lolos perempat final Piala Asia U17 2025 sekaligus putaran final Piala Dunia U17 2025 pada Selasa 8 April 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Hebatnya kepastian itu didapat Timnas Indonesia U17 setelah hanya memenangkan 2 laga awal grup C Piala Asia U17 2025. Timnas Indonesia U17 tercatat menang 1-0 atas Korea Selatan U17 serta menggilas Yaman U17 dengan skor 4-1. Selain menyoroti Timnas Indonesia U17, Park Hang-seo juga melihat kehebatan Timnas Vietnam U17. Dihadapkan dengan 2 tim kuat Asia di 2 laga awal grup B, Timnas Vietnam U17 sanggup menahan Australia dan Jepang dengan skor identik, 1-1. Andai saja menang atas Uni Emirat Arab, UEA, di matchday pamungkas grup B pada Kamis, 10 April 2025 malam WIB, Timnas Vietnam U17 akan lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025 sekaligus ambil bagian di Piala Dunia U17 2025. Apakah supporter Timnas Vietnam iri? Timnas Indonesia U17 2 kali berturut-turut lolos ke Piala Dunia U17, sedangkan Vietnam mampu mengejutkan Australia dan Jepang, tulis Park Hang-seo. Dulu saya sering menganggap sepak bola Indonesia lemah di Asia, sekarang, mereka telah bangkit dan sangat kuat, lanjutnya. Namun sekarang kita bisa melihat, sepak bola Indonesia sedang berkembang sangat pesat, lanjutnya. Di saat bersamaan, Timnas Thailand U17 sudah dipastikan tersingkir dan gagal lolos Piala Dunia U17 2025. Melihat keberhasilan Timnas Indonesia U17 dan Vietnam, tegas PHS. Sekarang Timnas Indonesia U17 sedang menunggu lawan mereka dalam laga perempat final Piala Asia U17 2025 yang digelar pada Senin, 14 April 2025 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Berhubung duduk sebagai juara grup C, Timnas Indonesia U17 akan menantang runner-up grup D di babak 8 besar. Mantan pemain FC Barcelona, Neymar Junior ternyata memantau Timnas U17 Indonesia yang berlaga di Piala Asia U17 2025. Pemain asal Brazil itu memberikan perhatian ke Timnas U17 Indonesia dengan mengunggah postingan akun resmi Timnas Indonesia di Instastory-nya. Postingan yang diunggah Neymar Junior itu ialah gol pertama Timnas U17 Indonesia yang dicetak oleh Zaha Bigoli.
A new era in world football is back, this will certainly be very beautiful. A spectacular goal young man, continue your talent, congratulations. Yang artinya, era baru di dunia sepak bola kembali terlihat, ini tentu akan sangat indah. Gol yang spektakuler anak muda, lanjutkan bakatmu, selamat. Masyarakat Belanda sindir halus program naturalisasi timnas Indonesia, tak senang banyak pemain direbut PSSI? Kreator asal Belanda, Teman Dems, baru-baru ini mendapat sorotan dari netizen Indonesia. Pasalnya mereka menyindir tim nasional, Timnas Indonesia yang kini banyak diperkuat pemain keturunan Belanda Indonesia. Dalam video yang diupload Teman Dems di akun TikTok, video tersebut memperlihatkan banyak pemain Belanda yang dengan mudah berganti membela Timnas Indonesia. Berawal dari satu pemain, lalu banyak pemain yang akhirnya ikutan berganti kewarganegaraan. Sindiran ke PSSI. Sejatinya dalam video yang dibagikan oleh Teman Dems tersebut, mereka tak memberikan pernyataan apapun. Hanya saja ada satu kalimat yang menanyakan apakah pemain Belanda dalam video berminat membela Timnas Indonesia. Sontak pemain tersebut berganti jersey yang awalnya Belanda, berubah menjadi memakai jersey Garuda. Setelahnya sejumlah pemain pun ikut berganti dari membela Belanda lalu berubah memperkuat Timnas Indonesia. Tentu kejadian itu serupa dengan kenyataan Timnas Indonesia saat ini. Awalnya, hanya segelintir pemain keturunan yang tertarik membela Garuda, namun kini justru banyak yang berdarah Belanda Indonesia tertarik juga untuk bertarung bersama Timnas Indonesia. Apakah video dimaksudkan menyindir PSSI karena program naturalisasinya tersebut? Atau justru menyindir para pemain Belanda yang dengan mudahnya berganti kewarganegaraan dan membela Timnas Indonesia? Akankah Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026? Sebab memang program naturalisasi yang sedang digalakan PSSI merupakan rencana jangka pendek agar Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Terbaru, Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James adalah pemain keturunan yang baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Kehadiran mereka untuk membantu Garuda lolos dari grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketum PSSI, Erick Thohir, memberikan penegasan bahwa saat ini para pemain yang terpilih di Timnas Indonesia harus berdasarkan kualitas. Hal itu ditegaskannya ketika ditanyakan mengenai adanya kemungkinan naturalisasi, memberikan penegasan bahwa saat ini para pemain yang terpilih di Timnas Indonesia harus berdasarkan kualitas. Hal itu ditegaskannya ketika ditanyakan mengenai adanya kemungkinan naturalisasi baru Timnas Indonesia. Saya tidak bisa komentar sebelum prosesnya terjadi. Saya juga tidak bisa komentar mana pemain dipilih atau tidak, karena itu kan prosesnya masing-masing, ucap Erick Thohir pada wartawan saat menghadiri buka puasa bersama di kediaman Menpora RI. Dito Aryo Tejo, yang pasti saya tidak mau pembentukan timnas itu ada pemain titipan, karena itu yang merusak dari strata pembinaan secara nasional dan saya juga arahkan di futsal seperti itu dan di sepak bola pantai juga sama, tegasnya. Lebih lanjut, lelaki yang juga Menteri BUMN ini juga tidak menutup kemungkinan bakal adanya pemain naturalisasi baru pada agenda FIFA Matchday, Juni 2025. Seperti diketahui, Timnas Indonesia pada periode tersebut akan menjalani dua laga terakhir mereka di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di mana dua laga tersebut bakal menentukan nasib skuad Garuda apakah lanjut atau terhenti asanya untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Pertama, tim asuhan Patrick Kluivert akan menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 5 Juni nanti. 5 hari berselang, mereka akan menantang Jepang di Suita City Football Stadium, Suita, Jepang. Kami ingin mensinkronisasikan antara timnas U17, U20, U23 dan senior supaya talent poolnya itu terlihat sejak dini. Kami tidak mau ada friksi di antara pelatih harus punya satu atap, satu policy. Sehingga program kami berkelanjutan tidak sepotong-sepotong, ucap Erick Thohir. Nah, jadi saya berharap tentu tadi bagaimana penciptaan talent pool sejak muda di dalam negeri terutama tadi yang kami review. Tapi kami juga tidak menutup ketika pemain diaspora kita ingin menjadi bagian dari kita dan ada diskusi khusus antara Pak Presiden, Mensesnek dan saya. Nanti saya akan laporkan ke Pak Menpora. Mengenai terobosan pemerintah ke depan untuk bagaimana mengapresiasi para pemain diaspora maupun pemain timnas kita yang sudah berkorban untuk nama besar bangsa Indonesia. Lelaki berusia 54 tahun. Itu menjelaskan. Profil Guy Roreat, pemain Feyenoord Rotterdam yang bisa jadi pilihan timnas Indonesia akan diulas dalam video ini.
Pemain-pemain keturunan Indonesia yang berlaga di benua Eropa memang tengah menarik perhatian publik sepak bola tanah air. Bahkan, Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, dan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert tertarik terus membidik pemain keturunan agar bisa dinaturalisasi. Dalam kurun waktu beberapa minggu kebelakang, sudah ada banyak pemain yang dinaturalisasi oleh PSSI. Berikut profil Givayro Reat, pemain Feyenoord Rotterdam keturunan Indonesia, Suriname, dan Belanda yang mungkin bisa jadi pilihan timnas Indonesia. Givayro Reat merupakan pemain berposisi bek kanan yang saat ini membela klub Liga Belanda, Feyenoord Rotterdam. Ia lahir di Amsterdam, Belanda, pada 2 Juni 2006 yang artinya ia masih berumur 18 tahun. Pemain yang mempunyai kaki dominan kanan ini, rupanya memiliki darah keturunan Indonesia, namun garis keturunan Givayro belum jelas. Menurut rumor yang beredar, Givayro Reat memiliki garis keturunan Indonesia, Suriname dan Belanda, tulis Indonesia Abroad. Namun belum diketahui secara pasti dari pihak mana garis keturunan Givayro Reat. Lanjutnya, ia mempunyai segudang potensi yang bisa dimaksimalkan bersama timnas Indonesia jika resmi dinaturalisasi. Potensi Givayro Reat untuk langsung menjadi andalan skuad Garuda terbuka lebar. Terlebih, ia sudah mempunyai pengalaman bermain di level tertinggi sepak bola Eropa. Market value Givayro sendiri telah mencapai 208,58 miliar di usianya yang baru 18 tahun. Ini tentu akan menjadi pemain dengan market value tertinggi di timnas Indonesia jika sudah resmi menjadi WNI. Pemain yang memiliki tinggi badan 175 cm tersebut sudah bermain sebanyak 20 penampilan dan mampu mencetak 7 assist bersama Feyenoord Rotterdam. Ia juga sudah tampil sebanyak 15 kali bersama timnas Belanda U19 dan 6 kali penampilan bersama timnas Belanda U17. Mungkinkah Givayro Reat memilih Indonesia atau tetap ingin berjuang masuk skuad utama timnas Belanda? Pelatih timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, mengapresiasi kerja keras para pemainnya seusai berhasil mengalahkan Yaman dan memastikan diri lolos ke Piala Dunia U17 2025. Timnas U17 Indonesia sukses menghajar Yaman 4-1 dalam laga kedua grup C Piala Asia U17 2025 di Prince Abdullah Al Faisal Stadium, Jeddah, Senin, 7 April 2025. Kemenangan ini membuat timnas U17 Indonesia mengunci tiket lolos ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Iputu Panji Apriawan dan kawan-kawan saat ini dipastikan memimpin klasemen grup C dengan mengemas 6 poin. Walaupun masih memiliki satu laga sisa melawan Afghanistan pada 10 April mendatang, Indonesia juga sudah dipastikan menjadi juara grup C. Pasalnya, mereka sudah unggul head-to-head atas Korea Selatan dan Yaman. Setelah Indonesia meraih kemenangan dan memastikan diri lolos ke Piala Dunia U17 2025, Nova Arianto mengapresiasi para pemain karena sudah bekerja keras hingga meraih kemenangan atas Yaman. Pelatih berusia 45 tahun tersebut pun memberikan kemenangan dan kelolosan ini untuk PSSI. "Ya pasti kami sangat bersyukur dengan hasil ini," ujar Nova Arianto sebagaimana keterangan yang diterima Bolasport.com, Selasa, 8 April 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. "Saya berterima kasih kepada pemain karena kerja keras sangat luar biasa," ucapnya. Mantan asisten Shin Tae-yong di timnas Indonesia senior ini tak lupa berterima kasih kepada PSSI yang terus mendukung Garuda Asia. Menurutnya, tim Merah Putih bisa meraih hasil terbaik ini tak lepas dari dukungan maksimal yang didapatkan Zahabi Gholi dan kawan-kawan dari PSSI serta semua pihak. Untuk itu, Nova ingin agar keberhasilan ini bisa menjadi harapan yang baik buat sepak bola tanah air ke depan.